Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat sore teman-teman. Kami akan melakukan kegiatan menanam dari satu pohon ini supaya bisa punya pohon yang lain tanpa harus membeli dengan harga yang lumayan mahal. Kami pernah melakukan untuk mengembangbiakan pohon yaitu manggis. Saat itu kami berhasil untuk melakukannya. Jadi untuk langkahnya adalah kita memilih dulu dahan yang kira-kira bisa kita lakukan tanam ulang, atau kita bisa ambil dengan cara menganalisis dahan-dahan yang ada di sini. Yang pertama, kalau kita memilih yang ini sangat bagus sekali ini. Cuma ini kan bunganya banyak sekali teman-teman. Kalau kita mengambil yang ini, terus dahannya dia bercabangnya sampai cukup banyak. Ini bisa kita kita tanam, sangat bagus ini untuk melakukan penanaman ini dengan kondisi pohon atau dahan yang sudah tua begini. Ini sangat bagus sekali untuk berhasilnya, tetapi kita rugi ini karena tinggal menunggu bunganya. Nah, sementara kita bisa yang lainnya ini jelas 1, 2 yang lainnya. Yang gede-gede ini bunga semua, cukup banyak kuncup-nya, jadi tidak pilih. Sementara kalau kita memilih yang ini, dahannya terlalu muda, ditambah lagi daunnya juga ini baru mulai berkembang ya. Ini mulai menampakkan dia akan berkembang, dan ini kalau misalkan kita ambil juga keberhasilannya rendah teman-teman. Keberhasilannya rendah karena ini muda lagi, karena yang ditopang di sini daunnya cukup banyak sehingga dia dahannya ikut muda sampai di bawah. Selanjutnya lagi kita pilih yang tersisa, tinggal satu ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat ini sangat menguntungkan. Pertama, ini cukup panjang, hampir 1 meter, tapi kurang lah ini, sekitar 60-70 cm ini. Terus ditambah lagi daunnya dia sedikit, belum ada pengembangan, hampir berkembang juga, tapi ini sedikit. Jadi terus kita cek juga ini tua, meskipun belum tua banget. Jadi ini terus ditambah lagi ada bekas yang tentunya ini kalau melihat bekasnya ini mungkin ini cangkok atau apa, kita tidak tahu yang sebelumnya, tapi ini kelihatannya pernah diambil untuk dilakukan penanaman. Jadi itu kelihatan potongannya, maka yang kita pilih adalah ini. Jadi kita memilih yang ini karena dengan kondisi ini bisa kita bagi 1, ini kira-kira segini, terus 2, 3, bisa kita bagi 3. Untuk itu yang kita pilih ini ya teman-teman. Jadi sekarang kita lakukan pemotongan. Mudah-mudahan ini pakai gunting kuat ya, tapi nggak tahu ini. Kalau ini kita ambil agak jauhan, harapannya bisa numbuh lagi ya. Ini teman-teman sudah kami potong, tinggal kita coba untuk melakukan penanaman. Ini lumayan, daunnya juga cukup lumayan. Yang selanjutnya kita siapkan air ya teman-teman. Siapkan air kira-kira seperempat ember. Embernya yang bersih ya teman-teman. Selanjutnya kita bawa si
si air sama Dombias minole ini ke tempat yang teduh. Nah, ini kita cari area yang paling teduh, yang kalau bisa jangan sampai tembus matahari. Ini jangan sampai tembus matahari. Ini kami memilih di lokasi ini karena di atasnya ini si AMP yang sudah sangat tebal. Dia tidak tembus panas, kalaupun tembus tidak membuat terlalu ekstrim. Nah, ini sebagai contoh, ini si Dombia Jayaksi yang masih bibitan kami letakkan di sini. Sudah berhari-hari tidak disiram pun dia kuat, dan ini juga sebagai penopang juga untuk mendinginkan ini di bawahnya. Selanjutnya langkah yang harus kita lakukan adalah memotong si Dombias minole ini menjadi 3 ya teman-teman, kira-kira 3 ini sedang ya, menggunakan gunting saja. Jadi ini kita potong pertama di sini ya, kita potong di sini 1 ya, sini biar masih ada yang sedikit tua ininya pohonnya. Terus 1 ini dibagi lagi aja teman-teman ya, kita bagi lagi ini. Sudah jadi 3. Ini nggak boleh kebalik arahnya. Sekarang langkah yang berikutnya adalah membuang getah. Jadi caranya membuang getah. Waktu itu kami praktekkan di pohon manggis. Jadi pohon manggis itu kisahnya begini teman-teman. Jadi teman-teman kami itu jago itu ya, melakukan cangkok. Jadi manggis itu teman saya itu menyangkok sampai berulang-ulang nggak ada hasil. Akhirnya kami berpikir, karena manggis itu kan getahnya cukup banyak. Nah, karena dia itu getahnya banyak, maka tidak bisa berhasil dengan cara dicangkok seperti itu. Akhirnya itu dengan cara seperti ini, kami rendam di air seperti ini sampai 24 jam. Setiap keluar getah kami bersihkan, kami cuci terus sampai lendirnya hilang. Ini tujuan utamanya adalah membuang getah supaya si kulit-kulit antara kulit sama si kayu itu tidak tertutup, permukaannya tidak tertutup oleh si getahnya. Nah, setelah ini kita, kalau seminole kami tidak tahu, yang sudah kami praktekkan itu si 1 manggis, yang 2 ketapeng Cina. Nah, dua-duanya ini kami sukses. Penanaman ini yang pertama adalah cara tadi menghilangkan getah, dan itu sangat berguna sekali untuk pohon-pohon yang getahnya itu banyak sekali, yaitu dengan metode seperti ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa mencoba. Yang sudah kami coba, yang jelas manggis itu tanpa cangkok, langsung keluar akar dan daun. Itu ya tekniknya tadi. Pertama menghilangkan getahnya 24 jam. Saya kurang tahu nih kalau si seminole. Nah, ini fungsi kenapa ditaruh di tempat yang rimbun teman-teman, ini untuk mengurangi adanya penguapan air dari daunnya. Jadi daunnya tidak kita potongin, tapi kita pertahankan, karena waktu itu juga si manggis pun dia bisa bertahan, daun yang itu, daun bawaannya itu. Selanjutnya langkah yang juga sangat penting adalah mencari tanah yang sangat liat. Jadi ini tanah liat ya, tanah merah gitu. Kalau yang bagus itu tanah yang tanah untuk bahan keramik. Plastiknya kita siapkan.
cukup sakit ya teman-teman, ini cukup banyak udah. Jadi sudah, lalu kita kasih ini si pupuk cairnya. Nah, pupuk cairnya kita kasih 1 2 3, udah ya. Ya, sambil proses ini masih ada yang masih ini ya teman-teman. Nah, kelihatan ya adonannya sampai ini, jangan terlalu encer. Ini dihindarkan jangan terlalu encer. Kita taruh biar agak banyak aja teman-teman, jadi supaya dia sejuk. Nanti kita coba. Bismillah, kita tanam tanamannya Allah, mudah-mudahan hidup. Taruh seperti ini, lalu diisi air. Jadi ini diisi air begini teman-teman ya, dikasih air. Nah, ini tidak boleh kering sampai nanti numbuh si daunnya. Sampai daunnya numbuh itu tidak kering. Nah, tinggal kita menunggu, mudah-mudahan sukses. Akhirnya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.